Halo? Langsung aja yuk kita selami perkembangan seru di Makassar. Kota ini, wah, lagi jadi pusat perhatian nih. Jadi semacam medan pertarungan baru buat mobil listrik atau EV. Sumber kita kali ini rangkuman berita utama dari Harian Tribun Timur, edisi kemarin ya, 16 September 2025. Misi kita mau coba bedah nih, apa sih yang sebenarnya terjadi? Terus kenapa kok Makassar? Dan apa artinya buat Anda? Entah Anda di sana atau cuma ya ngikutin tren EV nasional aja. Nah, hooknya nih, ada pemain taksi listrik baru dari Vietnam. Baru aja turun ke jalanan Makassar, bawa ratusan unit. Seru kan? Mari kita bongkar. Jadi fokus utamanya memang kedatangan Green Smart Mobility. Kita singkat aja GSM ya. Iya, GSM. Layanan taksi listrik dari Vietnam? Betul. Mereka ini langsung luncurin 200 unit armada listrik, gak nanggung-nanggung. Wow, 200 unit ya? Iya. WSBAMI juga cukup meriah katanya, dihadiri langsung Gubernur Sulsel tanggal 15 September kemarin. Yang patut dicatat nih, Makassar itu kota kedua mereka di Indonesia, setelah Jakarta. Dan yang pertama di luar Jawa. Nah, ini penting. Penting banget ya. Kenapa tuh? Iya, ini langkah signifikan. Artinya, mereka lihat potensi besar di luar Jawa, dan Makassar dipilih. Dan ini menariknya lagi, ini langsung mengukuhkan posisi Makassar. Ternyata kota ini udah jadi pusat penjualan EV terbesar loh di Indonesia Timur. Oh iya, udah sebesar itu? Iya, bayangin aja udah ada 11 dealer resmi mobil listrik di sana. 11. Wah, banyak juga ya. Banyak. Artinya ekosistemnya udah mulai terbentuk. Bukan cuma pemain baru kayak GSM yang lihat potensi, merek-merek besar kayak Hyundai dengan Ioniq 5 dan 6-nya, terus Wuling, ada REV sama Bingo EV, BYD juga ada Dolphin atau Tri Seal. Bahkan Toyota, Lexus sama MG Motor juga udah buka dealer di sana. Lengkap ya pemainnya. Lengkap. Jadi Makassar ini kayak semacam laboratorium lah ya, buat lihat gimana adopsi EV berkembang di luar Jawa. Nah, datanya GSM ini makin nguatin peran itu. Oke. 11 dealer, pemainnya banyak. Tapi pertanyaannya nih, infrastruktur pendukungnya gimana? Terutama colokannya, SPKLU-nya. Cukup nggak buat nampung semua ini? Apalagi sekarang nambah 200 taksi baru. Nah, ini bagian yang cukup melegakan sebenarnya. Kalau lihat datanya, PLN terlihat cukup siap. Mereka udah nyiapin 62 unit SPKLU. Itu tersebar di 54 lokasi strategis di wilayah Sulsel-Rabar. Sulsel-Rabar ya, jadi mencakup area lebih luas. Betul, malah ada tambahan kenyamanan, ada 9 lounge katanya di beberapa SPKLU, jadi bisa nunggu sambil santai. Oh, bagus itu. Udah ada yang pakai memangnya? Ada. Yang menarik, penggunaan SPKLU ini katanya melonjak sampai 4 kali lipat pas mudik lebaran 2025 kemarin. 4 kali lipat. Wah, itu sinyal bagus berarti. Iya, sinyal kalau penggunaan EV memang mulai meningkat gitu. Nah, buat Anda nih, ada aplikasi PLN Mobile juga. Udah bisa bantu cari SPKLU terketat, bahkan ada fitur trip planner buat rencanain rute perjalanan listrik. Oke, jadi infrastruktur lumayan ngejar lah ya. Tapi pasti ada tantangannya dong, nggak mungkin mulus-mulus aja kan? Tentu ada. Ini perlu dicermati juga. Penambahan 200 armada baru ini, ya meskipun bagus karena ramah lingkungan, tetap aja bisa nambah beban macet. Apalagi kalau ini bukan bagian dari skema peremajaan transportasi umum yang lebih besar. Jadi cuma nambah jumlah kendaraan aja. Soal macet ya. Klasik. Ada lagi? Ada. Aspek biaya. Ini penting. Investasi awal buat beli mobil listrik itu katanya bisa sampai 3 kali lipat mobil bensin biasa. 3 kali lipat. Itu bedanya jauh banget ya. Apa ini bakal ngaruh ke tarif taksinya nanti buat pengguna kayak Anda? Nah, itu potensi yang perlu kita waspadai. Biaya investasi yang tinggi ya bisa jadi diterjemahkan jadi tarif yang lebih mahal buat konsumen. Itu satu hal. Selain itu, persaingan antar operator transportasi online ini bisa makin tajam. Perlu ada pengaturan zona operasi yang jelas, biar nggak konflik gitu di lapangan. Oke, potensi tarif naik dan persaingan antar driver ya. Betul. Dan tentu kendala utama buat mungkin kebanyakan orang ya, harga beli mobil listrik pribadi itu sendiri. Masih terasa premium, masih mahal. Iya sih, itu masih jadi PR ya. Tapi, ada juga upaya penyeimbang dari pemerintah. Ada insentif PPN. Jadi kalau Anda beli EV baru, PPN-nya cuma bayar 2%. Lumayan kan potongannya? Oh iya, insentif PPN 2% itu ya?
Betul. Terus ada juga dorongan kuat nih dari pemerintah daerah, katanya agar operator kayak GSM ini memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Jadi orang Makassar juga yang kerja. Semua ini kan sejalan ya sama ambisi Makassar buat jadi low carbon city, kota rendah karbon. Oke, jadi ada insentif, ada dorongan pakai tenaga lokal. Sip. Nah, kembali ke Anda nih, pendengar kita, khususnya yang lagi di Makassar. Anda mungkin bakal sering lihat taksi hijau baru ini, taksi GSM. Dan mereka lagi ada promo peluncuran nih. Cukup menarik. Diskon 100%. Tapi ada maksimalnya 50.000. Buat perjalanan pertama sampai besok, 17 September. Wah, gratis dong kalau deket ya. Iya, bisa jadi gratis. Terus setelah itu ada diskon 20% buat perjalanan dalam kota. Dari tanggal 18 sampai 28 September. Lumayan lah buat nyoba-nyoba. Boleh juga dicoba itu. Jadi kesimpulan singkatnya gimana nih? Makassar jelas jadi arena penting ya buat pertarungan EV di Indonesia. Iya, jelas banget. Ada pemain baru yang berani masuk, infrastrukturnya terus berkembang, ada dukungan pemerintah juga. Tapi tantangannya juga nyata ya, soal macet tadi, biaya terus persaingan di lapangan. Betul. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, ini tuh bukan cuma soal mobil atau merek A lawan merek B aja. Ini cerminan tren yang lebih luas. Tren urbanisasi, gimana kota berkembang. Terus ambisi soal keberlanjutan, yaitu tadi, low carbon city, dan juga pergeseran dinamika ekonomi yang makin terasa di luar Jawa. Investasi mulai menyebar. Menarik. Jadi bukan cuma soal teknologi mobilnya ya? Bukan cuma itu. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Dengan semua investasi yang masuk ini, semua sorotan ke Makassar ini, pertanyaan intinya mungkin bukan lagi apakah Makassar akan beralih ke listrik. Kayaknya itu udah pasti arahnya ke sana. Tapi lebih ke bagaimana ya? Nah, tepat. Tapi bagaimana kota ini akan mengelola sisi manusianya dari transisi besar ini? Gimana cara memastikan persaingannya tetap adil? Gimana memastikan layanannya terjangkau buat warga? Dan yang paling penting, gimana manfaatnya benar-benar dirasakan warga lokal? Bukan cuma sekedar nambah deretan mobil baru yang bikin macet di jalan. Itu sih tantangan sebenarnya yang menarik buat kita amati ke depan. Sekitar 60 perahu tradisional jenis Joloro tumpah ruah di Sungai Putih, kawasan wisata Kars Ramang-Ramang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu, 13 September 2025. Iring-iringan perahu tersebut menjadi bagian dari tradisi maulid perahu yang digelar masyarakat setempat. Tak hanya wisatawan lokal, puluhan wisatawan mancanegara juga terlihat antusias mengikuti prosesi budaya ini. Mereka berlayar bersama masyarakat dalam iring-iringan perahu dari jembatan Sungai Putih menuju Dermaga 2 Ramang-Ramang. Momen puluhan perahu berhias khas maulid yang melaju di antara Bukit Kars Ramang-Ramang menjadi tontonan unik bagi pengunjung. Kegiatan maulid perahu digelar oleh pemerintah desa Salenrang bersama lembaga adat, Pok Darwis, serta komunitas di Ramang-Ramang. Selain iring-iringan perahu, warga juga mengadakan sejumlah lomba tradisional seperti dende-dende dan lamba senang. Ketua Lembaga Adat dan Budaya Masyarakat Salenrang, M. Nasir, mengatakan jumlah perahu yang ikut mencapai 61 unit. Menariknya, panitia memilih tetap menggunakan bakul maulid dari anyaman daun lontar ketimbang ember plastik. Wakil Bupati Maros, Mutazim Mansur hadir membuka kegiatan itu sekaligus menyampaikan kekagumannya. Ia menyampaikan, maulid perahu bisa menjadi ajang budaya yang bernilai tinggi untuk promosi wisata daerah. Mantan Kadis PUT RPP ini memastikan tradisi maulid perahu akan masuk dalam agenda tahunan pemerintah daerah. Seorang wisatawan asal Australia, Louis, mengaku takjub bisa ikut dalam tradisi tersebut. Louis berharap tradisi itu bisa dilestarikan dan menjadi daya tarik lebih banyak wisatawan asing. Tapi maulid ini dikemas dalam bentuk budaya, yaitu maulid Joloro. Tadi jumlah perahu sekitar 60, kalau 60 jadi 60, setiap perahu ada isi bakunya. Saya meminta kepada Dinas Pariwisata untuk memasukkan agenda maulid Joloro ini sebagai event tahunan. We're very happy to be here, and it's an honor to be treated like this. And people from around here are so nice, and it's very nice to be here, and we're honored. 4 pelaku penjarahan mesin ATM Bank Sulselbar saat demo rusuh di gedung DPRD Kota Makassar ditangkap polisi.
Keempat pelaku adalah pria berinisial MRS 19 tahun, AN alias K 23 tahun, MN 19, dan MH 26 tahun. Para pelaku diciduk tim Jatan Ras Polrestabes Makassar setelah membawa kabur mesin ATM berisi uang ratusan juta rupiah. Kapolres Tabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana saat ditemui wartawan Tribun Timur di kantornya pada Minggu 15 September 2025 menjelaskan, pelaku menguras isi ATM dengan menggunakan alat pemotong besi. Peralatan itu, kata dia, sengaja dibawa saat mendatangi lokasi kerusuhan berujung kebakaran kantor Wakil Rakyat tingkat 2 tersebut. Arya menegaskan para pelaku bukanlah bagian dari demonstran. Mereka hanya memanfaatkan situasi kerusuhan untuk melancarkan aksi kejahatannya. Rokoknya. Bisa. Penting ujungnya di bawah pegang. Satu, dua, tiga. Bisa. Satu, dua, tiga. Gimana kan baik? Gimana kan baik? Gimana? Brigade. Depan gini bagus. Hah? Hitung sama-sama. Ini. Satu, dua, tiga. Ya, hari ini ada tambahan ya. Jadi yang melakukan pembongkaran ATM Bank Sulsel yang ada di DPRD Kota itu sudah ada yang tertangkap 4 orang. Ya. Sisa 10 orang lagi. Jadi total keseluruhannya memang sejauh ini berapa banyak? Ada 30. 30. Itu di DPRD Kota Makassar itu. Ya. Di Kota Makassar kan ada ATM. Ada ATM Bank Sulsel itu, ya, mereka sempat menjebol itu dan mereka bongkar. Mereka ambil uangnya dan ini sudah tertangkap pelakunya sebagian. Dari hasil pemeriksaan berapa banyak isinya Pak ATM? Isinya itu kurang lebih 320 juta dan yang melakukan juga kurang lebih ada 20 orang. Nah, mereka melakukannya dengan menggunakan gerinda ya, dalam minibus. Jadi orang-orang yang datang ini pada saat itu adalah orang-orang yang memang sudah niat untuk melakukan tindak pidana. Orang-orang yang sudah niat untuk melakukan penjara. Jadi tidak ada demonstran hari itu. Ya. Ini orang-orang ini datang dengan membawa gerinda. Ya. Jadi ini sungguh sangat hal yang luar biasa karena memang mereka tahu di situ ada kerusuhan dan mereka giat mengambil uang di situ. Jadi bawa gerinda, bawa linggis dibawa secara bersama-sama 20 orang mengarah ke Hertasni, lalu membajak mobil juga pada saat itu. Setelah itu mereka bongkar sama-sama dan uangnya dibagi rata. Barang bukti yang diamankan sejauh ini berapa banyak? Ini tinggal sisa berangkasnya karena uang sudah dibagi habis. Kalau untuk pasal diterapkan para pelaku ini 363 dengan 170 tentang penjarahan atau? Nah, 363 itu pencurian dengan pemberatan. Ya. Kalau 170 itu melakukan perusakan secara bersama-sama. Dari pelaku ini apakah ada juga terlibat mahasiswa atau satu? Ada mahasiswa yang satu. Jadi kami juga mengimbau, ini kan ada tuntutan untuk pelaku supaya dibebaskan gitu ya. Tapi kami sampaikan, pelaku-pelaku yang kami tahan ini tidak ada yang demonstran. Semua adalah pelaku kejahatan yang memang sudah datang ke TKP dengan membawa alat untuk melakukan penjarahan dan pembakaran juga penganiayaan. Berarti terorganisir ya? Saya belum tahu terorganisir atau belum, artinya ini masih dalam penyelidikan gitu ya. Tetapi ini kita upayakan secara maksimal kita mencari pelaku-pelaku kejahatan yang terdeteksi dari alat bukti yang sudah. Halo? Langsung aja yuk kita selami perkembangan seru di Makassar. Kota ini,
lagi jadi pusat perhatian nih, jadi semacam medan pertarungan baru buat mobil listrik atau EV. Sumber kita kali ini rangkuman berita utama dari Harian Tribun Timur, edisi kemarin ya, 16 September 2025. Misi kita mau coba bedah nih, apa sih yang sebenarnya terjadi, terus kenapa kok Makassar, dan apa artinya buat Anda? Entah Anda di sana atau cuma ya ngikutin tren EV nasional aja. Nah, hooknya nih, ada pemain taksi listrik baru dari Vietnam. Baru aja turun ke jalanan Makassar, bawa ratusan unit. Seru kan? Mari kita bongkar. Jadi fokus utamanya memang kedatangan Green Smart Mobility. Kita singkat aja GSM ya. Iya, GSM. Layanan taksi listrik dari Vietnam? Betul. Mereka ini langsung luncurin 200 unit armada listrik, gak nanggung-nanggung. Wow, 200 unit ya? Iya. USBAME juga cukup meriah katanya, dihadiri langsung Gubernur Sulsel tanggal 15 September kemarin. Yang patut dicatat nih, Makassar itu kota kedua mereka di Indonesia, setelah Jakarta. Dan yang pertama di luar Jawa. Nah, ini penting. Penting banget ya. Kenapa tuh? Iya, ini langkah signifikan. Artinya, mereka lihat potensi besar di luar Jawa, dan Makassar dipilih. Dan ini menariknya lagi, ini langsung mengukuhkan posisi Makassar. Ternyata kota ini udah jadi pusat penjualan EV terbesar loh di Indonesia Timur. Oh iya, udah sebesar itu? Iya, bayangin aja udah ada 11 dealer resmi mobil listrik di sana. 11? Wah, banyak juga ya. Banyak. Artinya ekosistemnya udah mulai terbentuk. Bukan cuma pemain baru kayak GSM yang lihat potensi, merek-merek besar kayak Hyundai dengan Ioniq 5 dan 6-nya, terus Wuling, ada REV sama Bingo EV, BYD juga ada Dolphin atau Tri Seal. Bahkan Toyota, Lexus sama MG Motor juga udah buka dealer di sana. Lengkap ya pemainnya? Lengkap. Jadi Makassar ini kayak semacam laboratorium lah ya, buat lihat gimana adopsi EV berkembang di luar Jawa. Nah, datanya GSM ini makin nguatin peran itu. Oke. 11 dealer, pemainnya banyak. Tapi pertanyaannya nih, infrastruktur pendukungnya gimana? Terutama colokannya, SPKLU-nya. Cukup nggak buat nampung semua ini? Apalagi sekarang nambah 200 taksi baru. Nah, ini bagian yang cukup melegakan sebenarnya. Kalau lihat datanya, PLN terlihat cukup siap. Mereka udah nyiapin 62 unit SPKLU. Itu tersebar di 54 lokasi strategis di wilayah Sulsel-Rabar. Sulsel-Rabar ya, jadi mencakup area lebih luas. Betul, malah ada tambahan kenyamanan, ada 9 lounge katanya di beberapa SPKLU, jadi bisa nunggu sambil santai. Oh, bagus itu. Udah ada yang pakai memangnya? Ada. Yang menarik, penggunaan SPKLU ini katanya melonjak sampai 4 kali lipat pas mudik lebaran 2025 kemarin. 4 kali lipat? Wah, itu sinyal bagus berarti. Iya, sinyal kalau penggunaan EV memang mulai meningkat gitu. Nah, buat Anda nih, ada aplikasi PLN Mobile juga. Udah bisa bantu cari SPKLU terketat, bahkan ada fitur trip planner buat rencanain rute perjalanan listrik. Oke, jadi infrastruktur lumayan ngejar lah ya. Tapi pasti ada tantangannya dong, nggak mungkin mulus-mulus aja kan? Tentu ada. Ini perlu dicermati juga. Penambahan 200 armada baru ini, ya meskipun bagus karena ramah lingkungan, tetap aja bisa nambah beban macet. Apalagi kalau ini bukan bagian dari skema peremajaan transportasi umum yang lebih besar. Jadi cuma nambah jumlah kendaraan aja. Soal macet ya. Klasik. Ada lagi? Ada. Aspek biaya. Ini penting. Investasi awal buat beli mobil listrik itu katanya bisa sampai 3 kali lipat mobil bensin biasa. 3 kali lipat. Itu bedanya jauh banget ya. Apa ini bakal ngaruh ke tarif taksinya nanti buat pengguna kayak Anda? Nah, itu potensi yang perlu kita waspadai. Biaya investasi yang tinggi ya bisa jadi diterjemahkan jadi tarif yang lebih mahal buat konsumen. Itu satu hal. Selain itu, persaingan antar operator transportasi online ini bisa makin tajam. Perlu ada pengaturan zona operasi yang jelas, biar nggak konflik gitu di lapangan. Oke, potensi tarif naik dan persaingan antar driver ya. Betul. Dan tentu kendala utama buat mungkin kebanyakan orang ya, harga beli mobil listrik pribadi itu sendiri. Masih terasa premium, masih mahal. Iya sih, itu masih jadi PR ya. Tapi ada juga upaya penyeimbang dari pemerintah. Ada insentif PPN. Jadi kalau Anda beli EV baru, PPN-nya cuma bayar 2%. Lumayan kan potongannya? Oh iya, insentif PPN 2% itu ya? Betul.
Terus ada juga dorongan kuat nih dari pemerintah daerah, katanya agar operator kayak GSM ini memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Jadi orang Makassar juga yang kerja. Semua ini kan sejalan ya sama ambisi Makassar buat jadi low carbon city, kota rendah karbon. Oke, jadi ada insentif, ada dorongan pakai tenaga lokal. Sip. Nah, kembali ke Anda nih, pendengar kita, khususnya yang lagi di Makassar. Anda mungkin bakal sering lihat taksi hijau baru ini, taksi GSM. Dan mereka lagi ada promo peluncuran nih. Cukup menarik. Diskon 100%. Tapi ada maksimalnya 50.000. Buat perjalanan pertama sampai besok, 17 September. Wah, gratis dong kalau deket ya. Iya, bisa jadi gratis. Terus setelah itu ada diskon 20% buat perjalanan dalam kota. Dari tanggal 18 sampai 28 September. Lumayan lah buat nyoba-nyoba. Boleh juga dicoba itu. Jadi kesimpulan singkatnya gimana nih? Makassar jelas jadi arena penting ya buat pertarungan EV di Indonesia. Iya, jelas banget. Ada pemain baru yang berani masuk, infrastrukturnya terus berkembang, ada dukungan pemerintah juga. Tapi tantangannya juga nyata ya, soal macet tadi, biaya terus persaingan di lapangan. Betul. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, ini tuh bukan cuma soal mobil atau merek A lawan merek B aja. Ini cerminan tren yang lebih luas. Tren urbanisasi, gimana kota berkembang. Terus ambisi soal keberlanjutan, yaitu tadi, low carbon city, dan juga pergeseran dinamika ekonomi yang makin terasa di luar Jawa. Investasi mulai menyebar. Menarik. Jadi bukan cuma soal teknologi mobilnya ya? Bukan cuma itu. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Dengan semua investasi yang masuk ini, semua sorotan ke Makassar ini, pertanyaan intinya mungkin bukan lagi apakah Makassar akan beralih ke listrik. Kayaknya itu udah pasti arahnya ke sana. Tapi lebih ke bagaimana ya? Nah, tepat. Tapi bagaimana kota ini akan mengelola sisi manusianya dari transisi besar ini? Gimana cara memastikan persaingannya tetap adil? Gimana memastikan layanannya terjangkau buat warga? Dan yang paling penting, gimana manfaatnya benar-benar dirasakan warga lokal? Bukan cuma sekedar nambah deretan mobil baru yang bikin macet di jalan. Itu sih tantangan sebenarnya yang menarik buat kita amati ke depan. Sekitar 60 perahu tradisional jenis Joloro tumpah ruah di Sungai Putih, kawasan wisata Kars Ramang-Ramang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu, 13 September 2025. Iring-iringan perahu tersebut menjadi bagian dari tradisi maulid perahu yang digelar masyarakat setempat. Tak hanya wisatawan lokal, puluhan wisatawan mancanegara juga terlihat antusias mengikuti prosesi budaya ini. Mereka berlayar bersama masyarakat dalam iring-iringan perahu dari jembatan Sungai Putih menuju Dermaga 2 Ramang-Ramang. Momen puluhan perahu berhias khas maulid yang melaju di antara Bukit Kars Ramang-Ramang menjadi tontonan unik bagi pengunjung. Kegiatan maulid perahu digelar oleh pemerintah desa Salenrang bersama lembaga adat, Pok Darwis, serta komunitas di Ramang-Ramang. Selain iring-iringan perahu, warga juga mengadakan sejumlah lomba tradisional seperti dende-dende dan lamba senang. Ketua Lembaga Adat dan Budaya Masyarakat Salenrang, M. Nasir, mengatakan jumlah perahu yang ikut mencapai 61 unit. Menariknya, panitia memilih tetap menggunakan bakul maulid dari anyaman daun lontar ketimbang ember plastik. Wakil Bupati Maros, Mutazim Mansur hadir membuka kegiatan itu sekaligus menyampaikan kekagumannya. Ia menyampaikan, maulid perahu bisa menjadi ajang budaya yang bernilai tinggi untuk promosi wisata daerah. Mantan Kadis PUT RPP ini memastikan tradisi maulid perahu akan masuk dalam agenda tahunan pemerintah daerah. Seorang wisatawan asal Australia, Louis, mengaku takjub bisa ikut dalam tradisi tersebut. Louis berharap tradisi itu bisa dilestarikan dan menjadi daya tarik lebih banyak wisatawan asing. Tapi maulid ini dikemas dalam bentuk budaya, yaitu maulid Joloro. Tadi jumlah perahu sekitar 60, kalau 60 jadi 60, setiap perahu ada isi bakunya. Saya meminta kepada Dinas Pariwisata untuk memasukkan agenda maulid Joloro ini sebagai event tahunan. We're very happy to be here, and it's an honor to be treated like this. And people from around here are so nice, and it's very nice to be here, and we're honored. 4 pelaku penjarahan mesin ATM Bank Sulsel Bar saat demo rusuh di gedung DPRD Kota Makassar ditangkap polisi.
Keempat pelaku adalah pria berinisial MRS 19 tahun, AN alias K 23 tahun, MN 19, dan MH 26 tahun. Para pelaku diciduk tim Jatan-Ras Polrestabes Makassar setelah membawa kabur mesin ATM berisi uang ratusan juta rupiah. Kapolres Tabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana saat ditemui wartawan Tribun Timur di kantornya pada Minggu 15 September 2025 menjelaskan, pelaku menguras isi ATM dengan menggunakan alat pemotong besi. Peralatan itu, kata dia, sengaja dibawa saat mendatangi lokasi kerusuhan berujung kebakaran kantor Wakil Rakyat tingkat 2 tersebut. Arya menegaskan para pelaku bukanlah bagian dari demonstran. Mereka hanya memanfaatkan situasi kerusuhan untuk melancarkan aksi kejahatannya. Rokoknya. Bisa. Penting ujungnya di bawah pegang. Satu, dua, tiga. Bisa. Satu, dua, tiga. Gimana kan baik? Gimana kan baik? Gimana? Brigade. Depan ini bagus. Satu, dua, tiga. Ya, hari ini ada tambahan ya. Jadi yang melakukan pembongkaran ATM Bank Sulsel yang ada di DPRD Kota itu sudah ada yang tertangkap 4 orang. Ya. Sisa 10 orang lagi. Jadi total keseluruhannya memang sejauh ini berapa banyak? Ada 30. 30. Itu di DPRD Kota Makassar itu. Ya. Di Kota Makassar kan ada ATM. Ada ATM Sulsel itu, ya, mereka sempat menjebol itu dan mereka bongkar. Mereka ambil uangnya dan ini sudah tertangkap pelakunya sebagian. Dari hasil pemeriksaan berapa banyak isinya Pak ATM? Isinya itu kurang lebih 320 juta dan yang melakukan juga kurang lebih ada 20 orang. Nah, mereka melakukannya dengan menggunakan gerinda ya, dengan minibus. Jadi orang-orang yang datang ini pada saat itu adalah orang-orang yang memang sudah niat untuk melakukan tindak pidana. Orang-orang yang sudah niat untuk melakukan penjara. Jadi tidak ada demonstran hari itu. Ya. Ini orang-orang ini datang dengan membawa gerinda. Ya. Jadi ini sungguh sangat hal yang luar biasa karena memang mereka tahu di situ ada kerusuhan dan mereka giat mengambil uangnya di situ. Jadi bawa gerinda, bawa linggis dibawa secara bersama-sama 20 orang mengarah ke Hertasni, lalu membajak mobil juga pada saat itu. Setelah itu mereka bongkar sama-sama dan uangnya dibagi rata. Barang bukti yang diamankan sejauh ini berapa banyak? Ini tinggal sisa berangkasnya karena uang sudah dibagi habis. Kalau untuk pasal diterapkan para pelaku Ini 363 dengan 170 tentang penjarahan atau? Nah, 363 itu pencurian dengan pemberatan. Ya. Kalau 170 itu melakukan perusakan secara bersama-sama. Dari pelaku ini apakah ada juga terlibat mahasiswa atau satu? Ada mahasiswa yang satu. Jadi kami juga mengimbau, ini kan ada tuntutan untuk pelaku supaya dibebaskan gitu ya. Tapi kami sampaikan, pelaku-pelaku yang kami tahan ini tidak ada yang demonstran. Semua adalah pelaku kejahatan yang memang sudah datang ke TKP dengan membawa alat untuk melakukan penjarahan dan pembakaran juga penganiayaan. Berarti terorganisir ya? Saya belum tahu terorganisir atau belum, artinya ini masih dalam penyelidikan gitu ya. Tetapi ini kita upayakan secara maksimal kita mencari pelaku-pelaku kejahatan yang terdeteksi dari alat bukti sudah. Halo? Langsung aja yuk kita selami perkembangan seru di Makassar. Kota ini,
lagi jadi pusat perhatian nih, jadi semacam medan pertarungan baru buat mobil listrik atau EV. Sumber kita kali ini rangkuman berita utama dari Harian Tribun Timur, edisi kemarin ya, 16 September 2025. Misi kita mau coba bedah nih, apa sih yang sebenarnya terjadi, terus kenapa kok Makassar, dan apa artinya buat Anda? Entah Anda di sana atau cuma ya ngikutin tren EV nasional aja. Nah, hooknya nih, ada pemain taksi listrik baru dari Vietnam. Baru aja turun ke jalanan Makassar, bawa ratusan unit. Seru kan? Mari kita bongkar. Jadi fokus utamanya memang kedatangan Green Smart Mobility. Kita singkat aja GSM ya. Iya, GSM. Layanan taksi listrik dari Vietnam? Betul. Mereka ini langsung luncurin 200 unit armada listrik, gak nanggung-nanggung. Wow, 200 unit ya? Iya. Wesbiamid juga cukup meriah katanya, dihadiri langsung Gubernur Sulsel tanggal 15 September kemarin. Yang patut dicatat nih, Makassar itu kota kedua mereka di Indonesia, setelah Jakarta. Dan yang pertama di luar Jawa. Nah, ini penting. Penting banget ya. Kenapa tuh? Iya, ini langkah signifikan. Artinya, mereka lihat potensi besar di luar Jawa, dan Makassar dipilih. Dan ini menariknya lagi, ini langsung mengukuhkan posisi Makassar. Ternyata kota ini udah jadi pusat penjualan EV terbesar loh di Indonesia Timur. Oh iya, udah sebesar itu? Iya, bayangin aja udah ada 11 dealer resmi mobil listrik di sana. 11? Wah, banyak juga ya. Banyak. Artinya ekosistemnya udah mulai terbentuk. Bukan cuma pemain baru kayak GSM yang lihat potensi, merek-merek besar kayak Hyundai dengan Ioniq 5 dan 6-nya, terus Wuling, ada REV sama Bingo EV, BYD juga ada Dolphin atau Tri Seal. Bahkan Toyota, Lexus sama MG Motor juga udah buka dealer di sana. Lengkap ya pemainnya? Lengkap. Jadi Makassar ini kayak semacam laboratorium lah ya, buat lihat gimana adopsi EV berkembang di luar Jawa. Nah, datanya GSM ini makin nguatin peran itu. Oke. 11 dealer, pemainnya banyak. Tapi pertanyaannya nih, infrastruktur pendukungnya gimana? Terutama colokannya, SPKLU-nya. Cukup nggak buat nampung semua ini? Apalagi sekarang nambah 200 taksi baru. Nah, ini bagian yang cukup melegakan sebenarnya. Kalau lihat datanya, PLN terlihat cukup siap. Mereka udah nyiapin 62 unit SPKLU. Itu tersebar di 54 lokasi strategis di wilayah Sulsel-Rabar. Sulsel-Rabar ya, jadi mencakup area lebih luas. Betul, malah ada tambahan kenyamanan, ada 9 lounge katanya di beberapa SPKLU, jadi bisa nunggu sambil santai. Oh, bagus itu. Udah ada yang pakai memangnya? Ada. Yang menarik, penggunaan SPKLU ini katanya melonjak sampai 4 kali lipat pas mudik lebaran 2025 kemarin. 4 kali lipat? Wah, itu sinyal bagus berarti. Iya, sinyal kalau penggunaan EV memang mulai meningkat gitu. Nah, buat Anda nih, ada aplikasi PLN Mobile juga. Udah bisa bantu cari SPKLU terketat, bahkan ada fitur trip planner buat rencanain rute perjalanan listrik. Oke, jadi infrastruktur lumayan ngejar lah ya. Tapi pasti ada tantangannya dong, nggak mungkin mulus-mulus aja kan? Tentu ada. Ini perlu dicermati juga. Penambahan 200 armada baru ini, ya meskipun bagus karena ramah lingkungan, tetap aja bisa nambah beban macet. Apalagi kalau ini bukan bagian dari skema peremajaan transportasi umum yang lebih besar. Jadi cuma nambah jumlah kendaraan aja. Soal macet ya. Klasik. Ada lagi? Ada. Aspek biaya. Ini penting. Investasi awal buat beli mobil listrik itu katanya bisa sampai 3 kali lipat mobil bensin biasa. 3 kali lipat. Itu bedanya jauh banget ya. Apa ini bakal ngaruh ke tarif taksinya nanti buat pengguna kayak Anda? Nah, itu potensi yang perlu kita waspadai. Biaya investasi yang tinggi ya bisa jadi diterjemahkan jadi tarif yang lebih mahal buat konsumen. Itu satu hal. Selain itu, persaingan antar operator transportasi online ini bisa makin tajam. Perlu ada pengaturan zona operasi yang jelas, biar nggak konflik gitu di lapangan. Oke, potensi tarif naik dan persaingan antar driver ya. Betul. Dan tentu kendala utama buat mungkin kebanyakan orang ya, harga beli mobil listrik pribadi itu sendiri. Masih terasa premium, masih mahal. Iya sih, itu masih jadi PR ya. Tapi ada juga upaya penyeimbang dari pemerintah. Ada insentif PPN. Jadi kalau Anda beli EV baru, PPN-nya cuma bayar 2%. Lumayan kan potongannya? Oh iya, insentif PPN 2% itu ya? Betul.
Terus ada juga dorongan kuat nih dari pemerintah daerah, katanya agar operator kayak GSM ini memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Jadi orang Makassar juga yang kerja. Semua ini kan sejalan ya sama ambisi Makassar buat jadi low carbon city, kota rendah karbon. Oke, jadi ada insentif, ada dorongan pakai tenaga lokal. Sip. Nah, kembali ke Anda nih, pendengar kita, khususnya yang lagi di Makassar. Anda mungkin bakal sering lihat taksi hijau baru ini, taksi GSM. Dan mereka lagi ada promo peluncuran nih. Cukup menarik. Diskon 100%. Tapi ada maksimalnya 50.000. Buat perjalanan pertama sampai besok, 17 September. Wah, gratis dong kalau deket ya. Iya, bisa jadi gratis. Terus setelah itu ada diskon 20% buat perjalanan dalam kota. Dari tanggal 18 sampai 28 September. Lumayan lah buat nyoba-nyoba. Boleh juga dicoba itu. Jadi kesimpulan singkatnya gimana nih? Makassar jelas jadi arena penting ya buat pertarungan EV di Indonesia. Iya, jelas banget. Ada pemain baru yang berani masuk, infrastrukturnya terus berkembang, ada dukungan pemerintah juga. Tapi tantangannya juga nyata ya, soal macet tadi, biaya terus persaingan di lapangan. Betul. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, ini tuh bukan cuma soal mobil atau merek A lawan merek B aja. Ini cerminan tren yang lebih luas. Tren urbanisasi, gimana kota berkembang. Terus ambisi soal keberlanjutan, yaitu tadi, low carbon city, dan juga pergeseran dinamika ekonomi yang makin terasa di luar Jawa. Investasi mulai menyebar. Menarik. Jadi bukan cuma soal teknologi mobilnya ya? Bukan cuma itu. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Dengan semua investasi yang masuk ini, semua sorotan ke Makassar ini, pertanyaan intinya mungkin bukan lagi apakah Makassar akan beralih ke listrik. Kayaknya itu udah pasti arahnya ke sana. Tapi lebih ke bagaimana ya? Nah, tepat. Tapi bagaimana kota ini akan mengelola sisi manusianya dari transisi besar ini? Gimana cara memastikan persaingannya tetap adil? Gimana memastikan layanannya terjangkau buat warga? Dan yang paling penting, gimana manfaatnya benar-benar dirasakan warga lokal? Bukan cuma sekedar nambah deretan mobil baru yang bikin macet di jalan. Itu sih tantangan sebenarnya yang menarik buat kita amati ke depan. Sekitar 60 perahu tradisional jenis Joloro tumpah ruah di Sungai Putih, kawasan wisata Kars Ramang-Ramang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu, 13 September 2025. Iring-iringan perahu tersebut menjadi bagian dari tradisi maulid perahu yang digelar masyarakat setempat. Tak hanya wisatawan lokal, puluhan wisatawan mancanegara juga terlihat antusias mengikuti prosesi budaya ini. Mereka berlayar bersama masyarakat dalam iring-iringan perahu dari jembatan Sungai Putih menuju Dermaga 2 Ramang-Ramang. Momen puluhan perahu berhias khas maulid yang melaju di antara Bukit Kars Ramang-Ramang menjadi tontonan unik bagi pengunjung. Kegiatan maulid perahu digelar oleh pemerintah desa Salenrang bersama lembaga adat, Pok Darwis, serta komunitas di Ramang-Ramang. Selain iring-iringan perahu, warga juga mengadakan sejumlah lomba tradisional seperti dende-dende dan lamba senang. Ketua Lembaga Adat dan Budaya Masyarakat Salenrang, M. Nasir, mengatakan jumlah perahu yang ikut mencapai 61 unit. Menariknya, panitia memilih tetap menggunakan bakul maulid dari anyaman daun lontar ketimbang ember plastik. Wakil Bupati Maros, Mutazim Mansur hadir membuka kegiatan itu sekaligus menyampaikan kekagumannya. Ia menyampaikan, maulid perahu bisa menjadi ajang budaya yang bernilai tinggi untuk promosi wisata daerah. Mantan Kadis PUT RPP ini memastikan tradisi maulid perahu akan masuk dalam agenda tahunan pemerintah daerah. Seorang wisatawan asal Australia, Louis, mengaku takjub bisa ikut dalam tradisi tersebut. Louis berharap tradisi itu bisa dilestarikan dan menjadi daya tarik lebih banyak wisatawan asing. Tapi maulid ini dikemas dalam bentuk budaya, yaitu maulid Joloro. Tadi jumlah perahu sekitar 60, kalau 60 jadi 60, setiap perahu ada isi bakunya. Saya meminta kepada Dinas Pariwisata untuk memasukkan agenda maulid Joloro ini sebagai event tahunan. I'm very happy to be here, and it's an honor to be treated like this. And people from around here are so nice, and it's very nice to be here, and we're honored. 4 pelaku penjarahan mesin ATM Bank Sulselbar saat demo rusuh di gedung DPRD Kota Makassar ditangkap polisi.
Keempat pelaku adalah pria berinisial MRS 19 tahun, AN alias K 23 tahun, MN 19, dan MH 26 tahun. Para pelaku diciduk tim Jatan Ras Polrestabes Makassar setelah membawa kabur mesin ATM berisi uang ratusan juta rupiah. Kapolres Tabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana saat ditemui wartawan Tribun Timur di kantornya pada Minggu 15 September 2025 menjelaskan, pelaku menguras isi ATM dengan menggunakan alat pemotong besi. Peralatan itu, kata dia, sengaja dibawa saat mendatangi lokasi kerusuhan berujung kebakaran kantor Wakil Rakyat tingkat 2 tersebut. Arya menegaskan para pelaku bukanlah bagian dari demonstran. Mereka hanya memanfaatkan situasi kerusuhan untuk melancarkan aksi kejahatannya. Rokoknya. Bisa. Penting ujungnya di bawah pegang. 1, 2, 3. Bisa. 1. Gimana kan baik? Gimana kan baik? Gimana? Brigade. Depan gitu ini bagus. Satu, dua, tiga. Ya, hari ini ada tambahan ya. Jadi yang melakukan pembongkaran ATM Bank Sulsel yang ada di DPRD Kota itu sudah ada yang tertangkap 4 orang. Ya. Sisa 10 orang lagi. Jadi total keseluruhannya memang sejauh ini berapa banyak? Ada 30. 30. Itu di DPRD Kota Makassar itu. Ya. Di Kota Makassar kan ada ATM. Ada ATM Bank Sulsel itu, ya, mereka sempat menjebol itu dan mereka bongkar. Mereka ambil uangnya dan ini sudah tertangkap pelakunya sebagian. Dari hasil pemeriksaan berapa banyak isinya Pak? Isinya itu kurang lebih 320 juta dan yang melakukan juga kurang lebih ada 20 orang. Nah, mereka melakukannya dengan menggunakan gerinda ya, dengan minibus. Jadi orang-orang yang datang ini pada saat itu adalah orang-orang yang memang sudah niat untuk melakukan tindak pidana. Orang-orang yang sudah niat untuk melakukan penjara. Jadi tidak ada demonstran hari itu. Ya. Ini orang-orang ini datang dengan membawa gerinda. Ya. Jadi ini sungguh sangat hal yang luar biasa karena memang mereka tahu di situ ada kerusuhan dan mereka giat mengambil uang di situ. Jadi bawa gerinda, bawa linggis dibawa secara bersama-sama 20 orang mengarah ke Hertasni, lalu membajak mobil juga pada saat itu. Setelah itu mereka bongkar sama-sama dan uangnya dibagi rata. Barang bukti yang diamankan sejauh ini berapa banyak? Ini tinggal sisa berangkasnya karena uang sudah dibagi habis. Kalau untuk pasal diterapkan para pelaku ini 363 dengan 170 tentang penjarahan atau? Nah, 363 itu pencurian dengan pemberatan. Ya. Kalau 170 itu melakukan perusakan secara bersama-sama. Dari pelaku ini apakah ada juga terlibat mahasiswa atau satu? Ada mahasiswa yang satu. Jadi kami juga mengimbau, ini kan ada tuntutan untuk pelaku supaya dibebaskan gitu ya. Tapi kami sampaikan, pelaku-pelaku yang kami tahan ini tidak ada yang demonstran. Semua adalah pelaku kejahatan yang memang sudah datang ke TKP dengan membawa alat untuk melakukan penjarahan dan pembakaran juga penganiayaan. Berarti terorganisir ya? Saya belum tahu terorganisir atau belum, artinya ini masih dalam penyelidikan gitu ya. Tetapi ini kita upayakan secara maksimal kita mencari pelaku-pelaku kejahatan yang terdeteksi dari alat bukti sudah. Halo? Langsung aja yuk kita selami perkembangan seru di Makassar. Kota ini,
lagi jadi pusat perhatian nih, jadi semacam medan pertarungan baru buat mobil listrik atau EV. Sumber kita kali ini rangkuman berita utama dari Harian Tribun Timur, edisi kemarin ya, 16 September 2025. Misi kita mau coba bedah nih, apa sih yang sebenarnya terjadi, terus kenapa kok Makassar, dan apa artinya buat Anda? Entah Anda di sana atau cuma ya ngikutin tren EV nasional aja. Nah, hooknya nih, ada pemain taksi listrik baru dari Vietnam. Baru aja turun ke jalanan Makassar, bawa ratusan unit. Seru kan? Mari kita bongkar. Jadi fokus utamanya memang kedatangan Green Smart Mobility. Kita singkat aja GSM ya. Iya, GSM. Layanan taksi listrik dari Vietnam? Betul. Mereka ini langsung luncurin 200 unit armada listrik, gak nanggung-nanggung. Wow, 200 unit ya? Iya. Wesbiamid juga cukup meriah katanya, dihadiri langsung Gubernur Sulsel tanggal 15 September kemarin. Yang patut dicatat nih, Makassar itu kota kedua mereka di Indonesia, setelah Jakarta. Dan yang pertama di luar Jawa. Nah, ini penting. Penting banget ya. Kenapa tuh? Iya, ini langkah signifikan. Artinya, mereka lihat potensi besar di luar Jawa, dan Makassar dipilih. Dan ini menariknya lagi, ini langsung mengukuhkan posisi Makassar. Ternyata kota ini udah jadi pusat penjualan EV terbesar loh di Indonesia Timur. Oh iya, udah sebesar itu? Iya, bayangin aja udah ada 11 dealer resmi mobil listrik di sana. 11? Wah, banyak juga ya. Banyak. Artinya ekosistemnya udah mulai terbentuk. Bukan cuma pemain baru kayak GSM yang lihat potensi, merek-merek besar kayak Hyundai dengan Ioniq 5 dan 6-nya, terus Wuling, ada REV sama Bingo EV, BYD juga ada Dolphin atau Tri Seal. Bahkan Toyota, Lexus sama MG Motor juga udah buka dealer di sana. Lengkap ya pemainnya? Lengkap. Jadi Makassar ini kayak semacam laboratorium lah ya, buat lihat gimana adopsi EV berkembang di luar Jawa. Nah, datanya GSM ini makin nguatin peran itu. Oke. 11 dealer, pemainnya banyak. Tapi pertanyaannya nih, infrastruktur pendukungnya gimana? Terutama colokannya, SPKLU-nya. Cukup nggak buat nampung semua ini? Apalagi sekarang nambah 200 taksi baru. Nah, ini bagian yang cukup melegakan sebenarnya. Kalau lihat datanya, PLN terlihat cukup siap. Mereka udah nyiapin 62 unit SPKLU. Itu tersebar di 54 lokasi strategis di wilayah Sulsel-Rabar. Sulsel-Rabar ya, jadi mencakup area lebih luas. Betul, malah ada tambahan kenyamanan, ada 9 lounge katanya di beberapa SPKLU, jadi bisa nunggu sambil santai. Oh, bagus itu. Udah ada yang pakai memangnya? Ada. Yang menarik, penggunaan SPKLU ini katanya melonjak sampai 4 kali lipat pas mudik lebaran 2025 kemarin. 4 kali lipat? Wah, itu sinyal bagus berarti. Iya, sinyal kalau penggunaan EV memang mulai meningkat gitu. Nah, buat Anda nih, ada aplikasi PLN Mobile juga. Udah bisa bantu cari SPKLU terketat, bahkan ada fitur trip planner buat rencanain rute perjalanan listrik. Oke, jadi infrastruktur lumayan ngejar lah ya. Tapi pasti ada tantangannya dong, nggak mungkin mulus-mulus aja kan? Tentu ada. Ini perlu dicermati juga. Penambahan 200 armada baru ini, ya meskipun bagus karena ramah lingkungan, tetap aja bisa nambah beban macet. Apalagi kalau ini bukan bagian dari skema peremajaan transportasi umum yang lebih besar. Jadi cuma nambah jumlah kendaraan aja. Soal macet ya. Klasik. Ada lagi? Ada. Aspek biaya. Ini penting. Investasi awal buat beli mobil listrik itu katanya bisa sampai 3 kali lipat mobil bensin biasa. 3 kali lipat. Itu bedanya jauh banget ya. Apa ini bakal ngaruh ke tarif taksinya nanti buat pengguna kayak Anda? Nah, itu potensi yang perlu kita waspadai. Biaya investasi yang tinggi ya bisa jadi diterjemahkan jadi tarif yang lebih mahal buat konsumen. Itu satu hal. Selain itu, persaingan antar operator transportasi online ini bisa makin tajam. Perlu ada pengaturan zona operasi yang jelas, biar nggak konflik gitu di lapangan. Oke, potensi tarif naik dan persaingan antar driver ya. Betul. Dan tentu kendala utama buat mungkin kebanyakan orang ya, harga beli mobil listrik pribadi itu sendiri. Masih terasa premium, masih mahal. Iya sih, itu masih jadi PR ya. Tapi, ada juga upaya penyeimbang dari pemerintah. Ada insentif PPN. Jadi kalau Anda beli EV baru, PPN-nya cuma bayar 2%. Lumayan kan potongannya? Oh iya, insentif PPN 2% itu ya? Betul.
Terus ada juga dorongan kuat nih dari pemerintah daerah, katanya agar operator kayak GSM ini memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Jadi orang Makassar juga yang kerja. Semua ini kan sejalan ya sama ambisi Makassar buat jadi low carbon city, kota rendah karbon. Oke, jadi ada insentif, ada dorongan pakai tenaga lokal. Sip. Nah, kembali ke Anda nih, pendengar kita, khususnya yang lagi di Makassar. Anda mungkin bakal sering lihat taksi hijau baru ini, taksi GSM. Dan mereka lagi ada promo peluncuran nih. Cukup menarik. Diskon 100%. Tapi ada maksimalnya 50.000. Buat perjalanan pertama sampai besok, 17 September. Wah, gratis dong kalau deket ya. Iya, bisa jadi gratis. Terus setelah itu ada diskon 20% buat perjalanan dalam kota. Dari tanggal 18 sampai 28 September. Lumayan lah buat nyoba-nyoba. Boleh juga dicoba itu. Jadi kesimpulan singkatnya gimana nih? Makassar jelas jadi arena pentingnya buat pertarungan EV di Indonesia. Iya, jelas banget. Ada pemain baru yang berani masuk, infrastrukturnya terus berkembang, ada dukungan pemerintah juga. Tapi tantangannya juga nyata ya, soal macet tadi, biaya terus persaingan di lapangan. Betul. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, ini tuh bukan cuma soal mobil atau merek A lawan merek B aja. Ini cerminan tren yang lebih luas. Tren urbanisasi, gimana kota berkembang. Terus ambisi soal keberlanjutan, yaitu tadi, low carbon city, dan juga pergeseran dinamika ekonomi yang makin terasa di luar Jawa. Investasi mulai menyebar. Menarik. Jadi bukan cuma soal teknologi mobilnya ya? Bukan cuma itu. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Dengan semua investasi yang masuk ini, semua sorotan ke Makassar ini, pertanyaan intinya mungkin bukan lagi apakah Makassar akan beralih ke listrik. Kayaknya itu udah pasti arahnya ke sana. Tapi lebih ke bagaimana ya? Nah, tepat. Tapi bagaimana kota ini akan mengelola sisi manusianya dari transisi besar ini? Gimana cara memastikan persaingannya tetap adil? Gimana memastikan layanannya terjangkau buat warga? Dan yang paling penting, gimana manfaatnya benar-benar dirasakan warga lokal? Bukan cuma sekedar nambah deretan mobil baru yang bikin macet di jalan. Itu sih tantangan sebenarnya yang menarik buat kita amati ke depan. Sekitar 60 perahu tradisional jenis Joloro tumpah ruah di Sungai Putih, kawasan wisata Kars Ramang-Ramang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu, 13 September 2025. Iring-iringan perahu tersebut menjadi bagian dari tradisi maulid perahu yang digelar masyarakat setempat. Tak hanya wisatawan lokal, puluhan wisatawan mancanegara juga terlihat antusias mengikuti prosesi budaya ini. Mereka berlayar bersama masyarakat dalam iring-iringan perahu dari jembatan Sungai Putih menuju Dermaga 2 Ramang-Ramang. Momen puluhan perahu berhias khas maulid yang melaju di antara Bukit Kars Ramang-Ramang menjadi tontonan unik bagi pengunjung. Kegiatan maulid perahu digelar oleh pemerintah desa Salenrang bersama lembaga adat, Pok Darwis, serta komunitas di Ramang-Ramang. Selain iring-iringan perahu, warga juga mengadakan sejumlah lomba tradisional seperti dende-dende dan lamba senang. Ketua Lembaga Adat dan Budaya Masyarakat Salenrang, M. Nasir, mengatakan jumlah perahu yang ikut mencapai 61 unit. Menariknya, panitia memilih tetap menggunakan bakul maulid dari anyaman daun lontar ketimbang ember plastik. Wakil Bupati Maros, Mutazim Mansur hadir membuka kegiatan itu sekaligus menyampaikan kekagumannya. Ia menyampaikan, maulid perahu bisa menjadi ajang budaya yang bernilai tinggi untuk promosi wisata daerah. Mantan Kadis PUT RPP ini memastikan tradisi maulid perahu akan masuk dalam agenda tahunan pemerintah daerah. Seorang wisatawan asal Australia, Louis, mengaku takjub bisa ikut dalam tradisi tersebut. Louis berharap tradisi itu bisa dilestarikan dan menjadi daya tarik lebih banyak wisatawan asing. Tapi maulid ini dikemas dalam bentuk budaya, yaitu maulid Joloro. Tadi jumlah perahu sekitar 60, kalau 60 jadi 60, setiap perahu ada isi bakunya. Saya meminta kepada Dinas Pariwisata untuk memasukkan agenda maulid Joloro ini sebagai event tahunan. I'm very happy to be here, and it's an honor to be treated like this. And people from around here are so nice, and it's very nice to be here, and we're honored. 4 pelaku penjarahan mesin ATM Bank Sulselbar saat demo rusuh di gedung DPRD Kota Makassar ditangkap polisi.
Keempat pelaku adalah pria berinisial MRS 19 tahun, AN alias K 23 tahun, MN 19, dan MH 26 tahun. Para pelaku diciduk tim Jatan Ras Polrestabes Makassar setelah membawa kabur mesin ATM berisi uang ratusan juta rupiah. Kapolres Tabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana saat ditemui wartawan Tribun Timur di kantornya pada Minggu 15 September 2025 menjelaskan, pelaku menguras isi ATM dengan menggunakan alat pemotong besi. Peralatan itu, kata dia, sengaja dibawa saat mendatangi lokasi kerusuhan berujung kebakaran kantor Wakil Rakyat tingkat 2 tersebut. Arya menegaskan para pelaku bukanlah bagian dari demonstran. Mereka hanya memanfaatkan situasi kerusuhan untuk melancarkan aksi kejahatannya. Rokoknya. Bisa. Penting ujungnya di bawah pegang. 1, 2, 3. Bisa. 1, 2, 3. Gimana kan baik? Gimana kan baik? Gimana? Brigade. Depan gitu ini bagus. Hitung sama-sama. Ini. Angkat 2, 3. Ya, hari ini ada tambahan ya. Jadi yang melakukan pembongkaran ATM Bank Sulsel yang ada di DPRD Kota itu sudah ada yang tertangkap 4 orang. Ya. Sisa 10 orang lagi. Jadi total keseluruhannya memang sejauh ini berapa banyak? Ada 30. 30. Itu di DPRD Kota Makassar itu. Ya. Di Kota Makassar kan ada ATM. Ada ATM Bank Sulsel itu. Ya, mereka sempat menjebol itu dan mereka bongkar. Mereka ambil uangnya dan ini sudah tertangkap pelakunya sebagian. Dari hasil pemeriksaan berapa banyak isinya Pak? Isinya itu kurang lebih 320 juta dan yang melakukan juga kurang lebih ada 20 orang. Nah, mereka melakukannya dengan menggunakan gerinda ya, dengan minibus. Jadi orang-orang yang datang ini pada saat itu adalah orang-orang yang memang sudah niat untuk melakukan tindak pidana. Orang-orang yang sudah niat untuk melakukan penjara. Jadi tidak ada demonstran hari itu. Ya. Ini orang-orang ini datang dengan membawa gerinda. Ya. Jadi ini sungguh sangat hal yang luar biasa karena memang mereka tahu di situ ada kerusuhan dan mereka giat mengambil uang di situ. Jadi bawa gerinda, bawa linggis dibawa secara bersama-sama 20 orang mengarah ke Hertasni, lalu membajak mobil juga pada saat itu. Setelah itu mereka bongkar sama-sama dan uangnya dibagi rata. Barang bukti yang diamankan sejauh ini berapa banyak? Ini tinggal sisa berangkasnya karena uang sudah dibagi habis. Kalau untuk pasal diterapkan para pelaku ini 363 dengan 170 tentang penjarahan atau? Nah, 363 itu pencurian dengan pemberatan. Ya. Kalau 170 itu melakukan perusakan secara bersama-sama. Dari pelaku ini apakah ada juga terlibat mahasiswa atau satu? Ada mahasiswa yang satu. Jadi kami juga mengimbau, ini kan ada tuntutan untuk pelaku supaya dibebaskan gitu ya. Tapi kami sampaikan, pelaku-pelaku yang kami tahan ini tidak ada yang demonstran. Semua adalah pelaku kejahatan yang memang sudah datang ke TKP dengan membawa alat untuk melakukan penjarahan dan pembakaran juga penganiayaan. Berarti terorganisir ya? Saya belum tahu terorganisir atau belum, artinya ini masih dalam penyelidikan gitu ya. Tetapi ini kita upayakan secara maksimal kita mencari pelaku-pelaku kejahatan yang terdeteksi dari alat bukti yang sudah. Halo? Langsung aja yuk kita selami perkembangan seru di Makassar. Kota ini,
lagi jadi pusat perhatian nih, jadi semacam medan pertarungan baru buat mobil listrik atau EV. Sumber kita kali ini rangkuman berita utama dari Harian Tribun Timur, edisi kemarin ya, 16 September 2025. Misi kita mau coba bedah nih, apa sih yang sebenarnya terjadi, terus kenapa kok Makassar, dan apa artinya buat Anda? Entah Anda di sana atau cuma ya ngikutin tren EV nasional aja. Nah, hooknya nih, ada pemain taksi listrik baru dari Vietnam. Baru aja turun ke jalanan Makassar, bawa ratusan unit. Seru kan? Mari kita bongkar. Jadi fokus utamanya memang kedatangan Green Smart Mobility. Kita singkat aja GSM ya. Iya, GSM. Layanan taksi listrik dari Vietnam? Betul. Mereka ini langsung luncurin 200 unit armada listrik, gak nanggung-nanggung. Wow, 200 unit ya? Iya. Wesbiamin juga cukup meriah katanya, dihadiri langsung Gubernur Sulsel tanggal 15 September kemarin. Yang patut dicatat nih, Makassar itu kota kedua mereka di Indonesia, setelah Jakarta. Dan yang pertama di luar Jawa. Nah, ini penting. Penting banget ya. Kenapa tuh? Iya, ini langkah signifikan. Artinya, mereka lihat potensi besar di luar Jawa, dan Makassar dipilih. Dan ini menariknya lagi, ini langsung mengukuhkan posisi Makassar. Ternyata kota ini udah jadi pusat penjualan EV terbesar loh di Indonesia Timur. Oh iya, udah sebesar itu? Iya, bayangin aja udah ada 11 dealer resmi mobil listrik di sana. 11? Wah, banyak juga ya. Banyak. Artinya ekosistemnya udah mulai terbentuk. Bukan cuma pemain baru kayak GSM yang lihat potensi, merek-merek besar kayak Hyundai dengan Ioniq 5 dan 6-nya, terus Wuling, ada REV sama Bingo EV, BYD juga ada Dolphin atau Tri Seal. Bahkan Toyota, Lexus sama MG Motor juga udah buka dealer di sana. Lengkap ya pemainnya? Lengkap. Jadi Makassar ini kayak semacam laboratorium lah ya, buat lihat gimana adopsi EV berkembang di luar Jawa. Nah, datanya GSM ini makin nguatin peran itu. Oke. 11 dealer, pemainnya banyak. Tapi pertanyaannya nih, infrastruktur pendukungnya gimana? Terutama colokannya, SPKLU-nya. Cukup nggak buat nampung semua ini? Apalagi sekarang nambah 200 taksi baru. Nah, ini bagian yang cukup melegakan sebenarnya. Kalau lihat datanya, PLN terlihat cukup siap. Mereka udah nyiapin 62 unit SPKLU. Itu tersebar di 54 lokasi strategis di wilayah Sulsel-Rabar. Sulsel-Rabar ya, jadi mencakup area lebih luas. Betul, malah ada tambahan kenyamanan, ada 9 lounge katanya di beberapa SPKLU, jadi bisa nunggu sambil santai. Oh, bagus itu. Udah ada yang pakai memangnya? Ada. Yang menarik, penggunaan SPKLU ini katanya melonjak sampai 4 kali lipat pas mudik lebaran 2025 kemarin. 4 kali lipat? Wah, itu sinyal bagus berarti. Iya, sinyal kalau penggunaan EV memang mulai meningkat gitu. Nah, buat Anda nih, ada aplikasi PLN Mobile juga. Udah bisa bantu cari SPKLU terketat, bahkan ada fitur trip planner buat rencanain rute perjalanan listrik. Oke, jadi infrastruktur lumayan ngejar lah ya. Tapi pasti ada tantangannya dong, nggak mungkin mulus-mulus aja kan? Tentu ada. Ini perlu dicermati juga. Penambahan 200 armada baru ini, ya meskipun bagus karena ramah lingkungan, tetap aja bisa nambah beban macet. Apalagi kalau ini bukan bagian dari skema peremajaan transportasi umum yang lebih besar. Jadi cuma nambah jumlah kendaraan aja. Soal macet ya. Klasik. Ada lagi? Ada. Aspek biaya. Ini penting. Investasi awal buat beli mobil listrik itu katanya bisa sampai 3 kali lipat mobil bensin biasa. 3 kali lipat. Itu bedanya jauh banget ya. Apa ini bakal ngaruh ke tarif taksinya nanti buat pengguna kayak Anda? Nah, itu potensi yang perlu kita waspadai. Biaya investasi yang tinggi ya bisa jadi diterjemahkan jadi tarif yang lebih mahal buat konsumen. Itu satu hal. Selain itu, persaingan antar operator transportasi online ini bisa makin tajam. Perlu ada pengaturan zona operasi yang jelas, biar nggak konflik gitu di lapangan. Oke, potensi tarif naik dan persaingan antar driver ya. Betul. Dan tentu kendala utama buat mungkin kebanyakan orang ya, harga beli mobil listrik pribadi itu sendiri. Masih terasa premium, masih mahal. Iya sih, itu masih jadi PR ya. Tapi, ada juga upaya penyeimbang dari pemerintah. Ada insentif PPN. Jadi kalau Anda beli EV baru, PPN-nya cuma bayar 2%. Lumayan kan potongannya? Oh iya, insentif PPN 2% itu ya? Betul.
Terus ada juga dorongan kuat nih dari pemerintah daerah, katanya agar operator kayak GSM ini memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Jadi orang Makassar juga yang kerja. Semua ini kan sejalan ya sama ambisi Makassar buat jadi low carbon city, kota rendah karbon. Oke, jadi ada insentif, ada dorongan pakai tenaga lokal. Sip. Nah, kembali ke Anda nih, pendengar kita, khususnya yang lagi di Makassar. Anda mungkin bakal sering lihat taksi hijau baru ini, taksi GSM. Dan mereka lagi ada promo peluncuran nih. Cukup menarik. Diskon 100%. Tapi ada maksimalnya 50.000. Buat perjalanan pertama sampai besok, 17 September. Wah, gratis dong kalau deket ya. Iya, bisa jadi gratis. Terus setelah itu ada diskon 20% buat perjalanan dalam kota. Dari tanggal 18 sampai 28 September. Lumayan lah buat nyoba-nyoba. Boleh juga dicoba itu. Jadi kesimpulan singkatnya gimana nih? Makassar jelas jadi arena pentingnya buat pertarungan EV di Indonesia. Iya, jelas banget. Ada pemain baru yang berani masuk, infrastrukturnya terus berkembang, ada dukungan pemerintah juga. Tapi tantangannya juga nyata ya, soal macet tadi, biaya terus persaingan di lapangan. Betul. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, ini tuh bukan cuma soal mobil atau merek A lawan merek B aja. Ini cerminan tren yang lebih luas. Tren urbanisasi, gimana kota berkembang. Terus ambisi soal keberlanjutan, yaitu tadi, low carbon city, dan juga pergeseran dinamika ekonomi yang makin terasa di luar Jawa. Investasi mulai menyebar. Menarik. Jadi bukan cuma soal teknologi mobilnya ya? Bukan cuma itu. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Dengan semua investasi yang masuk ini, semua sorotan ke Makassar ini, pertanyaan intinya mungkin bukan lagi apakah Makassar akan beralih ke listrik. Kayaknya itu udah pasti arahnya ke sana. Tapi lebih ke bagaimana ya? Nah, tepat. Tapi bagaimana kota ini akan mengelola sisi manusianya dari transisi besar ini? Gimana cara memastikan persaingannya tetap adil? Gimana memastikan layanannya terjangkau buat warga? Dan yang paling penting, gimana manfaatnya benar-benar dirasakan warga lokal? Bukan cuma sekedar nambah deretan mobil baru yang bikin macet di jalan. Itu sih tantangan sebenarnya yang menarik buat kita amati ke depan. Sekitar 60 perahu tradisional jenis Joloro tumpah ruah di Sungai Putih, kawasan wisata Kars Ramang-Ramang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu, 13 September 2025. Iring-iringan perahu tersebut menjadi bagian dari tradisi maulid perahu yang digelar masyarakat setempat. Tak hanya wisatawan lokal, puluhan wisatawan mancanegara juga terlihat antusias mengikuti prosesi budaya ini. Mereka berlayar bersama masyarakat dalam iring-iringan perahu dari jembatan Sungai Putih menuju Dermaga 2 Ramang-Ramang. Momen puluhan perahu berhias khas maulid yang melaju di antara Bukit Kars Ramang-Ramang menjadi tontonan unik bagi pengunjung. Kegiatan maulid perahu digelar oleh pemerintah desa Salenrang bersama lembaga adat, Pok Darwis, serta komunitas di Ramang-Ramang. Selain iring-iringan perahu, warga juga mengadakan sejumlah lomba tradisional seperti dende-dende dan lamba senang. Ketua Lembaga Adat dan Budaya Masyarakat Salenrang, M. Nasir, mengatakan jumlah perahu yang ikut mencapai 61 unit. Menariknya, panitia memilih tetap menggunakan bakul maulid dari anyaman daun lontar ketimbang ember plastik. Wakil Bupati Maros, Mutazim Mansur hadir membuka kegiatan itu sekaligus menyampaikan kekagumannya. Ia menyampaikan, maulid perahu bisa menjadi ajang budaya yang bernilai tinggi untuk promosi wisata daerah. Mantan Kadis PUT RPP ini memastikan tradisi maulid perahu akan masuk dalam agenda tahunan pemerintah daerah. Seorang wisatawan asal Australia, Louis, mengaku takjub bisa ikut dalam tradisi tersebut. Louis berharap tradisi itu bisa dilestarikan dan menjadi daya tarik lebih banyak wisatawan asing. Tapi maulid ini dikemas dalam bentuk budaya, yaitu maulid Joloro. Tadi jumlah perahu sekitar 60, kalau 60 jadi 60, setiap perahu ada isi bakunya. Saya meminta kepada Dinas Pariwisata untuk memasukkan agenda maulid Joloro ini sebagai event tahunan. I'm very happy to be here, and it's an honor to be treated like this. And people from around here are so nice, and it's very nice to be here, and we're honored. 4 pelaku penjarahan mesin ATM Bank Sulselbar saat demo rusuh di gedung DPRD Kota Makassar ditangkap polisi.
Keempat pelaku adalah pria berinisial MRS 19 tahun, AN alias K 23 tahun, MN 19, dan MH 26 tahun. Para pelaku diciduk tim Jatan Ras Polrestabes Makassar setelah membawa kabur mesin ATM berisi uang ratusan juta rupiah. Kapolres Tabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana saat ditemui wartawan Tribun Timur di kantornya pada Minggu 15 September 2025 menjelaskan, pelaku menguras isi ATM dengan menggunakan alat pemotong besi. Peralatan itu, kata dia, sengaja dibawa saat mendatangi lokasi kerusuhan berujung kebakaran kantor Wakil Rakyat tingkat 2 tersebut. Arya menegaskan para pelaku bukanlah bagian dari demonstran. Mereka hanya memanfaatkan situasi kerusuhan untuk melancarkan aksi kejahatannya. Rokoknya. Bisa. Penting ujungnya di bawah pegang. Satu, dua, tiga. Bisa. Satu, dua, tiga. Gimana kan baik? Gimana kan baik? Gimana? Brigade. Depan gini bagus. Hitung sama-sama. Ini. Satu, dua, tiga. Ya, hari ini ada tambahan ya. Jadi yang melakukan pembongkaran ATM Bank Sulsel yang ada di DPRD Kota itu sudah ada yang tertangkap 4 orang. Ya. Sisa 10 orang lagi. Jadi total keseluruhannya memang sejauh ini berapa banyak? Ada 30. 30. Itu di DPRD Kota Makassar itu. Ya. Di Kota Makassar kan ada ATM. Ada ATM Sulsel itu, ya, mereka sempat menjebol itu dan mereka bongkar. Mereka ambil uangnya dan ini sudah tertangkap pelakunya sebagian. Dari hasil pemeriksaan berapa banyak isinya itu ATM? Isinya itu kurang lebih 320 juta dan yang melakukan juga kurang lebih ada 20 orang. Nah, mereka melakukannya dengan menggunakan gerinda ya, dengan minibus. Jadi orang-orang yang datang ini pada saat itu adalah orang-orang yang memang sudah niat untuk melakukan tindak pidana. Orang-orang yang sudah niat untuk melakukan penjarahan. Jadi tidak ada demonstran hari itu. Ya. Ini orang-orang ini datang dengan membawa gerinda. Ya. Jadi ini sungguh sangat hal yang luar biasa karena memang mereka tahu di situ ada kerusuhan dan mereka giat mengambil uang di situ. Jadi bawa gerinda, bawa linggis dibawa secara bersama-sama 20 orang mengarah ke Hertasni, lalu membajak mobil juga pada saat itu. Setelah itu mereka bongkar sama-sama dan uangnya dibagi rata. Barang bukti yang diamankan sejauh ini berapa banyak? Ini tinggal sisa berangkasnya karena uang sudah dibagi habis. Kalau untuk pasal diterapkan para pelaku ini 363 dengan 170 tentang penjarahan atau? Nah, 363 itu pencurian dengan pemberatan. Ya. Kalau 170 itu melakukan perusakan secara bersama-sama. Dari pelaku ini apakah ada juga terlibat mahasiswa atau satu? Ada mahasiswa yang satu. Jadi kami juga mengimbau, ini kan ada tuntutan untuk pelaku supaya dibebaskan gitu ya. Tapi kami sampaikan, pelaku-pelaku yang kami tahan ini tidak ada yang demonstran. Semua adalah pelaku kejahatan yang memang sudah datang ke TKP dengan membawa alat untuk melakukan penjarahan dan pembakaran juga penganiayaan. Berarti terorganisir ya? Saya belum tahu terorganisir atau belum, artinya ini masih dalam penyelidikan gitu ya. Tetapi ini kita upayakan secara maksimal kita mencari pelaku-pelaku kejahatan yang terdeteksi dari alat bukti sudah. Halo? Langsung aja yuk kita selami perkembangan seru di Makassar. Kota ini,
lagi jadi pusat perhatian nih, jadi semacam medan pertarungan baru buat mobil listrik atau EV. Sumber kita kali ini rangkuman berita utama dari Harian Tribun Timur, edisi kemarin ya, 16 September 2025. Misi kita mau coba bedah nih, apa sih yang sebenarnya terjadi, terus kenapa kok Makassar, dan apa artinya buat Anda? Entah Anda di sana atau cuma ya ngikutin tren EV nasional aja. Nah, hooknya nih, ada pemain taksi listrik baru dari Vietnam. Baru aja turun ke jalanan Makassar, bawa ratusan unit. Seru kan? Mari kita bongkar. Jadi fokus utamanya memang kedatangan Green Smart Mobility. Kita singkat aja GSM ya. Iya, GSM. Layanan taksi listrik dari Vietnam? Betul. Mereka ini langsung luncurin 200 unit armada listrik, gak nanggung-nanggung. Wow, 200 unit ya? Iya. Wesbiamid juga cukup meriah katanya, dihadiri langsung Gubernur Sulsel tanggal 15 September kemarin. Yang patut dicatat nih, Makassar itu kota kedua mereka di Indonesia, setelah Jakarta. Dan yang pertama di luar Jawa. Nah, ini penting. Penting banget ya. Kenapa tuh? Iya, ini langkah signifikan. Artinya, mereka lihat potensi besar di luar Jawa, dan Makassar dipilih. Dan ini menariknya lagi, ini langsung mengukuhkan posisi Makassar. Ternyata kota ini udah jadi pusat penjualan EV terbesar loh di Indonesia Timur. Oh iya, udah sebesar itu? Iya, bayangin aja udah ada 11 dealer resmi mobil listrik di sana. 11? Wah, banyak juga ya. Banyak. Artinya ekosistemnya udah mulai terbentuk. Bukan cuma pemain baru kayak GSM yang lihat potensi, merek-merek besar kayak Hyundai dengan Ioniq 5 dan 6-nya, terus Wuling, ada REV sama Bingo EV, BYD juga ada Dolphin atau Tri Seal. Bahkan Toyota, Lexus sama MG Motor juga udah buka dealer di sana. Lengkap ya pemainnya? Lengkap. Jadi Makassar ini kayak semacam laboratorium lah ya, buat lihat gimana adopsi EV berkembang di luar Jawa. Nah, datanya GSM ini makin nguatin peran itu. Oke. 11 dealer, pemainnya banyak. Tapi pertanyaannya nih, infrastruktur pendukungnya gimana? Terutama colokannya, SPKLU-nya. Cukup nggak buat nampung semua ini? Apalagi sekarang nambah 200 taksi baru. Nah, ini bagian yang cukup melegakan sebenarnya. Kalau lihat datanya, PLN terlihat cukup siap. Mereka udah nyiapin 62 unit SPKLU. Itu tersebar di 54 lokasi strategis di wilayah Sulsel-Rabar. Sulsel-Rabar ya, jadi mencakup area lebih luas. Betul, malah ada tambahan kenyamanan, ada 9 lounge katanya di beberapa SPKLU, jadi bisa nunggu sambil santai. Oh, bagus itu. Udah ada yang pakai memangnya? Ada. Yang menarik, penggunaan SPKLU ini katanya melonjak sampai 4 kali lipat pas mudik lebaran 2025 kemarin. 4 kali lipat? Wah, itu sinyal bagus berarti. Iya, sinyal kalau penggunaan EV memang mulai meningkat gitu. Nah, buat Anda nih, ada aplikasi PLN Mobile juga. Udah bisa bantu cari SPKLU terketat, bahkan ada fitur trip planner buat rencanain rute perjalanan listrik. Oke, jadi infrastruktur lumayan ngejar lah ya. Tapi pasti ada tantangannya dong, nggak mungkin mulus-mulus aja kan? Tentu ada. Ini perlu dicermati juga. Penambahan 200 armada baru ini, ya meskipun bagus karena ramah lingkungan, tetap aja bisa nambah beban macet. Apalagi kalau ini bukan bagian dari skema peremajaan transportasi umum yang lebih besar. Jadi cuma nambah jumlah kendaraan aja. Soal macet ya. Klasik. Ada lagi? Ada. Aspek biaya. Ini penting. Investasi awal buat beli mobil listrik itu katanya bisa sampai 3 kali lipat mobil bensin biasa. 3 kali lipat. Itu bedanya jauh banget ya. Apa ini bakal ngaruh ke tarif taksinya nanti buat pengguna kayak Anda? Nah, itu potensi yang perlu kita waspadai. Biaya investasi yang tinggi ya bisa jadi diterjemahkan jadi tarif yang lebih mahal buat konsumen. Itu satu hal. Selain itu, persaingan antar operator transportasi online ini bisa makin tajam. Perlu ada pengaturan zona operasi yang jelas, biar nggak konflik gitu di lapangan. Oke, potensi tarif naik dan persaingan antar driver ya. Betul. Dan tentu kendala utama buat mungkin kebanyakan orang ya, harga beli mobil listrik pribadi itu sendiri. Masih terasa premium, masih mahal. Iya sih, itu masih jadi PR ya. Tapi, ada juga upaya penyeimbang dari pemerintah. Ada insentif PPN. Jadi kalau Anda beli EV baru, PPN-nya cuma bayar 2%. Lumayan kan potongannya? Oh iya, insentif PPN 2% itu ya? Betul.
Terus ada juga dorongan kuat nih dari pemerintah daerah, katanya agar operator kayak GSM ini memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Jadi orang Makassar juga yang kerja. Semua ini kan sejalan ya sama ambisi Makassar buat jadi low carbon city, kota rendah karbon. Oke, jadi ada insentif, ada dorongan pakai tenaga lokal. Sip. Nah, kembali ke Anda nih, pendengar kita, khususnya yang lagi di Makassar. Anda mungkin bakal sering lihat taksi hijau baru ini, taksi GSM. Dan mereka lagi ada promo peluncuran nih. Cukup menarik. Diskon 100%. Tapi ada maksimalnya 50.000. Buat perjalanan pertama sampai besok, 17 September. Wah, gratis dong kalau deket ya. Iya, bisa jadi gratis. Terus setelah itu ada diskon 20% buat perjalanan dalam kota. Dari tanggal 18 sampai 28 September. Lumayan lah buat nyoba-nyoba. Boleh juga dicoba itu. Jadi kesimpulan singkatnya gimana nih? Makassar jelas jadi arena penting ya buat pertarungan EV di Indonesia. Iya, jelas banget. Ada pemain baru yang berani masuk, infrastrukturnya terus berkembang, ada dukungan pemerintah juga. Tapi tantangannya juga nyata ya, soal macet tadi, biaya terus persaingan di lapangan. Betul. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, ini tuh bukan cuma soal mobil atau merek A lawan merek B aja. Ini cerminan tren yang lebih luas. Tren urbanisasi, gimana kota berkembang. Terus ambisi soal keberlanjutan, yaitu tadi, low carbon city, dan juga pergeseran dinamika ekonomi yang makin terasa di luar Jawa. Investasi mulai menyebar. Menarik. Jadi bukan cuma soal teknologi mobilnya ya? Bukan cuma itu. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Dengan semua investasi yang masuk ini, semua sorotan ke Makassar ini, pertanyaan intinya mungkin bukan lagi apakah Makassar akan beralih ke listrik. Kayaknya itu udah pasti arahnya ke sana. Tapi lebih ke bagaimana ya? Nah, tepat. Tapi bagaimana kota ini akan mengelola sisi manusianya dari transisi besar ini? Gimana cara memastikan persaingannya tetap adil? Gimana memastikan layanannya terjangkau buat warga? Dan yang paling penting, gimana manfaatnya benar-benar dirasakan warga lokal? Bukan cuma sekedar nambah deretan mobil baru yang bikin macet di jalan. Itu sih tantangan sebenarnya yang menarik buat kita amati ke depan. Sekitar 60 perahu tradisional jenis Joloro tumpah ruah di Sungai Putih, kawasan wisata Kars Ramang-Ramang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu, 13 September 2025. Iring-iringan perahu tersebut menjadi bagian dari tradisi maulid perahu yang digelar masyarakat setempat. Tak hanya wisatawan lokal, puluhan wisatawan mancanegara juga terlihat antusias mengikuti prosesi budaya ini. Mereka berlayar bersama masyarakat dalam iring-iringan perahu dari jembatan Sungai Putih menuju Dermaga 2 Ramang-Ramang. Momen puluhan perahu berhias khas maulid yang melaju di antara Bukit Kars Ramang-Ramang menjadi tontonan unik bagi pengunjung. Kegiatan maulid perahu digelar oleh pemerintah desa Salenrang bersama lembaga adat, Pok Darwis, serta komunitas di Ramang-Ramang. Selain iring-iringan perahu, warga juga mengadakan sejumlah lomba tradisional seperti dende-dende dan lamba senang. Ketua Lembaga Adat dan Budaya Masyarakat Salenrang, M. Nasir, mengatakan jumlah perahu yang ikut mencapai 61 unit. Menariknya, panitia memilih tetap menggunakan bakul maulid dari anyaman daun lontar ketimbang ember plastik. Wakil Bupati Maros, Mutazim Mansur hadir membuka kegiatan itu sekaligus menyampaikan kekagumannya. Ia menyampaikan, maulid perahu bisa menjadi ajang budaya yang bernilai tinggi untuk promosi wisata daerah. Mantan Kadis PUT RPP ini memastikan tradisi maulid perahu akan masuk dalam agenda tahunan pemerintah daerah. Seorang wisatawan asal Australia, Louis, mengaku takjub bisa ikut dalam tradisi tersebut. Louis berharap tradisi itu bisa dilestarikan dan menjadi daya tarik lebih banyak wisatawan asing. Tapi maulid ini dikemas dalam bentuk budaya, yaitu maulid Joloro. Tadi jumlah perahu sekitar 60, kalau 60 jadi 60, setiap perahu ada isi bakunya. Saya meminta kepada Dinas Pariwisata untuk memasukkan agenda maulid Joloro ini sebagai event tahunan. We're very happy to be here, and it's an honor to be treated like this. And people from around here are so nice, and it's very nice to be here, and we're honored. 4 pelaku penjarahan mesin ATM Bank Sulselbar saat demo rusuh di gedung DPRD Kota Makassar ditangkap polisi.
Keempat pelaku adalah pria berinisial MRS 19 tahun, AN alias K 23 tahun, MN 19, dan MH 26 tahun. Para pelaku diciduk tim Jatan-Ras Polrestabes Makassar setelah membawa kabur mesin ATM berisi uang ratusan juta rupiah. Kapolres Tabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana saat ditemui wartawan Tribun Timur di kantornya pada Minggu 15 September 2025 menjelaskan, pelaku menguras isi ATM dengan menggunakan alat pemotong besi. Peralatan itu, kata dia, sengaja dibawa saat mendatangi lokasi kerusuhan berujung kebakaran kantor Wakil Rakyat tingkat 2 tersebut. Arya menegaskan para pelaku bukanlah bagian dari demonstran. Mereka hanya memanfaatkan situasi kerusuhan untuk melancarkan aksi kejahatannya. Rokoknya. Bisa. Penting ujungnya di bawah pegang. 1, 2, 3. Bisa. 1. Gimana kan baik? Gimana kan baik? Gimana? Brigade. Depan gini bagus. Hitung sama-sama. Ini. 1, 2, 3. Ya, hari ini ada tambahan ya. Jadi yang melakukan pembongkaran ATM Bank Sumsel yang ada di DPRD Kota itu sudah ada yang tertangkap 4 orang. Ya. Sisa 10 orang lagi. Jadi total keseluruhannya memang sejauh ini berapa banyak? Ada 30. 30. Itu di DPRD Kota Makassar itu. Ya. Di Kota Makassar kan ada ATM. Ada ATM Bank Sumsel itu. Ya, mereka sempat menjebol itu dan mereka bongkar. Mereka ambil uangnya dan ini sudah tertangkap pelakunya sebagian. Dari hasil pemeriksaan berapa banyak isinya itu ATM? Isinya itu kurang lebih 320 juta dan yang melakukan juga kurang lebih ada 20 orang. Nah, mereka melakukannya dengan menggunakan gerinda ya, dalam bus. Jadi orang-orang yang datang ini pada saat itu adalah orang-orang yang memang sudah niat untuk